Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kiyomasa TV. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sebutkan dari mana asal kalian. Kami sangat suka kehadiran kalian. Tetap stay di tempat ya. Kali ini kita akan mendengarkan cerita kisah anak dari kubangan sampah. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, tinggallah seorang nenek tua bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidup bersama suaminya di sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Dan ia tidak memiliki anak. Meski hidup sederhana, Mbok Sarni dikenal sebagai orang yang rajin bekerja dan berhati lembut. Suatu pagi, ketika embun masih menetes di daun-daun, Mbok Sarni berangkat menuju hutan kecil untuk mencari kayu bakar. Di tengah perjalanan, di dekat kubangan sampah yang sering digunakan warga desa untuk membuang sisa-sisa rumah tangga, ia mendengar suara tangisan bayi. Suaranya pelan, namun cukup untuk membuat Mbok Sarni berhenti dan memperhatikan sekeliling. Ia berjalan mendekat ke arah kubangan itu. Tangannya gemetar saat ia mengangkat beberapa karung dan dedaunan kering. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang bayi laki-laki mungil terbaring di sana, hanya berbalut kain lusuh yang kotor. Hus, siapa yang tega membuangmu di sini, nak? Ujar Mbok Sarni dengan suara bergetar. Tanpa berpikir panjang, ia menggendong bayi itu dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia membersihkan tubuh bayi itu dengan air hangat. Mata bayi itu menatapnya dengan polos, membuat hati Mbok Sarni luluh. Mulai sekarang, kau akan kupanggil Jaya, kata Mbok Sarni sambil tersenyum, karena kau adalah harapan baru bagi hidupku. Membesarkan Jaya, Mbok Sarni membesarkan Jaya dengan penuh cinta. Meskipun hidup mereka penuh keterbatasan, ia sering membawa Jaya ke ladang dan mengajarinya tentang kehidupan sederhana. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang Jaya. Setiap kali ia bermain di ladang atau sungai, keberuntungan selalu datang. Hasil panen Mbok Sarni menjadi lebih melimpah, dan air sungai yang dulunya keruh menjadi jernih setiap kali Jaya bermain di sana. Warga desa mulai memperhatikan keajaiban itu. Namun, sebagian dari mereka memandang Jaya dengan curiga. Bayi itu berasal dari kubangan sampah, kata salah seorang tetangga. Bagaimana mungkin dia membawa keberuntungan? Jangan-jangan ada sesuatu yang aneh. Namun, Mbok Sarni selalu melindungi Jaya. Ia meyakinkan Jaya bahwa tidak penting apa kata orang lain, selama mereka menjalani hidup dengan baik. Kebenaran terungkap suatu hari, seorang pengembara melewati desa itu. Ia adalah seorang tabib dari kota besar yang memiliki kemampuan membaca tanda-tanda takdir. Ketika melihat Jaya, sang tabib mendekati Mbok Sarni dan bertanya, dari mana anak ini berasal? Mbok Sarni menceritakan kisah penemuan Jaya di kubangan sampah. Sang tabib mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, anak ini bukan anak biasa. Lihat tanda di bahunya. Mbok Sarni terkejut. Ia tidak pernah menyadari bahwa di bahu kanan Jaya terdapat tanda berbentuk bintang kecil. Sang tabib menjelaskan bahwa menurut legenda, seorang anak dengan tanda itu akan membawa perubahan besar bagi banyak orang. Beberapa hari setelah itu, seorang utusan kerajaan datang ke desa. Mereka mencari seorang bayi yang diculik bertahun-tahun lalu dari istana. Saat mendengar kisah Mbok Sarni, para utusan meminta izin untuk memeriksa tanda di tubuh Jaya. Ternyata, tanda bintang itu sama persis dengan tanda yang dimiliki oleh anak raja yang hilang. Kehidupan baru raja dan ratu sendiri datang ke desa untuk menjemput Jaya. Mereka menangis bahagia saat bertemu anak yang selama ini mereka cari. Namun, Jaya enggan meninggalkan Mbok Sarni. Mbok Sarni adalah ibu yang telah merawatku, kata Jaya dengan tegas. Raja dan ratu, terharu dengan kasih sayang Jaya pada Mbok Sarni, akhirnya memutuskan membawa Mbok Sarni ke istana bersama mereka. Di istana, Mbok Sarni diperlakukan seperti keluarga. Dan ia tetap menjadi sosok ibu bagi Jaya. Dari hari itu, Jaya tumbuh menjadi pangeran yang bijaksana. Sementara Mbok Sarni menikmati hari-harinya dengan damai. Kisah mereka menjadi cerita yang menginspirasi desa itu,
mengajarkan bahwa kebaikan hati sekecil apapun dapat membawa keajaiban besar.